kalau yang kemarin kami dapat berita LP di Polda itu, yang ada 3 ya, saya dapat ya. Itu yang pertama itu Hive Biliar di skip. Tulisannya itu Sana Biliar, XANA Biliar. Itu di skip. Ya. LP masalah pemerasan juga. Masalah apa itu? Masalah pajak atau apa itu kata dia. Terus yang satu lagi usaha biliar Drosut yang mengatakan masalah izin, katanya saya memeras berapa juta ya? Memeras 50 juta. Nah, yang satu lagi Hive Biliar, HI Victory Eco. Kebetulan Hive Biliar ini posisinya sebenarnya bukan di Kota Medan, ini di Deli Serdang. Karena kami sudah menanyakan camatnya sama kelurahan setempat, suratnya sudah ada, itu masih Deli Serdang, bukan Kota Medan. Nah, itu juga melaporan kami katanya masalah izin juga. Nah, itulah 3 LP yang kami terima sampai hari ini. Yang masalah mereka sampai mana prosesnya, ya yang penting kami ini di medsos, di media manapun ya kami merasa sejauh ini ya saya merasa jadi fitnah, cemar nama baik saya, karena hampir semua LP itu nama saya semua tuh ada, ya kan? Walaupun di situ dibuat kronologisnya, tapi diduga seakan-akan itu semua itu kayaknya ada dan seakan-akan kayaknya semua perintah saya pula itu katanya. Dari dasar itulah saya berbicara sama kuasa hukum saya ya kita harus buat langkah karena sudah banyak ini yang menganggap itu beritanya benar, kan begitu. Dan satu lagi saya juga menambah biar Bapak Ibu tahu semua, saya ini sudah menjadi ketua biliar seluruh Indonesia yang kita bilang Ikatan Popsi. Saya itu dari 2008 sudah 4 periode sampai sekarang ini masih ketua Popsi Sumatera Utara. Artinya ini kan yang ngadu ini kan semua rata-rata pengusaha biliar. Artinya setahu saya kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini rasa biliar semakin lama makin menjamur. Artinya apa yang kami buat Popsi ini selama ini bagus untuk biliar. Nah, mungkin dasar pemikiran kenapa biliar itu selalu makin bagus ya karena kita buat bagus. Makanya saya sangat heran dengan LP itu kenapa ada dugaan-dugaan seperti itu. Karena kalaupun misalnya saya buat tidak akan mungkin biliar sekarang makin lama makin berkembang, itu aja. Prestasi kita pun di biliar ini sekarang makin bagus. Bahkan kita nomor 2 di Indonesia sekarang. Nah, mungkin itu sedikit tambahan ya, masalah LP tadi saya pegang LP dan masalah ya memang saya ketua biliar Sumatera Utara. Ya. Jadi wajar-wajar saja siapapun pengusaha biliar manapun di seluruh Sumatera Utara 33 kabupaten kota sah-sah saja kalau mau silaturahmi sama saya menanya masalah calon ketua Popsi mau buka biliar tuh macam mana, bagaimana mengurus izin-izinnya, kan sah-sah saja karena saya kan Sumatera Utara, artinya ya semuanya pasti bertanya pada saya. Nah, itulah mungkin dari saya sedikit tambahan. Perkembangan laporan polisinya, yang jelas kami saat ini hanya menunggu. Kalau memang nanti ada panggilan dari pihak kepolisian, dari Polda, ya kami akan menghadiri. Semua akan kami ikuti prosesnya secara tanggung jawab. Nah, kalaupun ada hal-hal lain yang dikatakan oleh Bapak Salomo selaku Ketua Biliar Sumatera Utara, nah, yang jelas yang ingin dilakukan adalah pembinaan. Jadi namanya pembinaan dan ingin biliar ini supaya berkembang dan bagus di wilayah Sumatera Utara. Jadi ya kami melihat secara keseluruhan ya tidak mungkin lah akan dilakukan malah melakukan pemerasan pada pengusaha biliar tersebut. Yang ada malah ya ingin diperbaiki, mungkin yang pengusaha yang belum punya lengkap perizinannya. Nah, itu yang akan diarahkan supaya dilengkapilah izin-izinnya, berdasarkan sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Nah, kami tidak tahu apa kepentingan daripada mereka yang melapor dan menuduh Bapak Salomo melakukan pemerasan. Nah, itu haknya dia. Tapi yang jelas, ya kami membantah
pernyataan tuduhan mereka tersebut. Dan Bapak Salomo juga sudah bertanya kepada ada 2 orang ya yang dikaitkan yang dikatakan menerima dana dari orang tersebut, dan dana itu katanya untuk Bapak Salomo. Nah, atas hal tersebut kami juga sudah mengklarifikasi kedua orang itu. Yang jelas kalau dia melakukan pemerasan atas nama Pak Salomo juga tidak ada. Dan nah, kalau itu pernyataan mereka tersebut, ya nanti akan kita lihat, silakan Bapak polisi memproses. Tapi kalau statement dari mereka yang 2 orang yang melakukan menerima apa itu, ya tidak ada yang dia lakukan untuk pemerasan. Terus yang jelas ya kami saat ini merasa sangat difitnah dan terjolimi oleh tindakan mereka tersebut. Ya mungkin nanti kami akan melakukan laporan polisi balik atas fitnah yang dilakukan kepada klien kami. Demikian dari kami. Terima kasih. Saatnya saya sekarang mengklarifikasi karena ya banyak juga saya lihat dari pihak-pihak lain pun juga bertanya-tanya ini betul nggak betul atau tidak kan gitu ya, karena berita yang saya dengar selama ini kan saya selama ini yang merasa kayak ya tertekan lah, moral saya juga tertekan lah dengan berita seperti ini ya. Dari kemarin mereka buat berita kita bantah, habis itu mereka buat berita lagi di medsos, kita buat lagi bantahan. Nah, terakhir mereka pas buat LP, ya kita mesti menunggu. Nah, kebetulan kan ada beberapa LP itu kemarin, ya, yang jelas-jelas di situ ada mencantumkan nama Salomo Pardede yang memerintah atau apa semua. Nah, karena saya anggap itu tidak benar, makanya saya mengundang kawan-kawan di sini, ya, untuk mendengar klarifikasi kami. Makanya itu di samping saya ada juga saya bawa kuasa hukum saya juga, ya, Pak Lingga juga di sini. Mungkin nanti Pak Lingga akan menyampaikan ke kawan-kawan yang hadir di sini. Terima kasih.